Informasi pertama, pemirsa, bagaimana kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur? Berikut kami hadirkan wawancara dengan rekan kami Kohar Ariski bersama Darmawan selaku anggota tanggap darurat Rehab Rekon MDMC, pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui sambungan telepon. Untuk penanganan untuk respon di Semeru, MDMC saat ini fokus di pelayanan logistik, kesehatan, dan juga di pelayanan yang lain, di psikososial belum. Tapi ini sementara memang masih intervensinya di fokus di kesehatan sama logistik, karena untuk pemenuhan pangan. Untuk gambarannya, memang kondisi masih kurang menentu ya, Mas. Dalam konteks untuk saat ini, semalam listrik masih sudah mulai hidup, tapi per hari tadi pagi sampai saat ini sudah pemadaman lagi, terutama di Pronojoyo ya, itu sudah pemadaman lagi. Jadi kondisi gambaran untuk beberapa titik-titik yang kita dampingi itu masih fokusnya di kesehatan. Halo. Untuk saat ini, Mas, MDMC berarti sudah mendirikan poskor ya, di beberapa titik, coba bisa jelaskan, Mas? Oke, untuk poskor ini level kalau di penanganan darurat bencananya MDMC itu namanya ada pos koordinasi. Itu lokasi kita ada di PWM, kantor PWM Jawa Timur. Itu untuk poskor utamanya, di tempat koordinasi utamanya. Jadi sebelum akses semua masuk, semua bisa koordinasi melalui Jawa Timur. Untuk di lapangannya kita ada tempat koordinasi itu di pos Lumajang. Itu lokasinya di kantor PBM, pimpinan daerah Muhammadiyah, di Jalan Imam Sujai, Joko Turunan, itu di Lumajang. Kalau untuk pos Aju itu ada di BPP Pronojoyo, di Pronojoyo, itu pos Ajunya ada di sana. Jadi di Lumajangnya kita ada untuk pos untuk koordinasi, tapi secara provinsi pos koordinasi tetap berlokasi di kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Oh, di kantornya, di pusatnya di kantor pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur ya. Itu totalnya berapa poskor, Mas Dar? Kalau untuk poskor kita ada satu, pos layanannya ada 4 titik. Jadi itu. Jadi kita ada poskor, ada posyan. Posyan itu pos pelayanan. Seperti itu. Total relawan yang ada di Semeru itu berapa kira-kira? Dan saat ini. Untuk total relawan, ini dari yang tim kesehatannya dulu ya. Tim kesehatan itu ada dari 5 sakit. Ada 5 rumah sakit. Itu ada dari RS UMM, itu 6 personel, RS Aminah Blitar, RSU itu 5 personel, yang DMC Probolinggo itu juga 5 personel, RSM Lamongan itu 5 personel, dan juga PKU Karanganyar 5 personel. Terus untuk personel yang tim Duklok, tim dukungan logistik dan peralatan untuk IMT, itu ada tim dari MDMC DIY 16 personel, dan dari teman-teman MDMC Jawa Tengah 20 personel. Jadi total personel itu belum itu yang termasuk dari teman-teman dari BWM Jawa Timur, itu ada 13 personel. Ada dari PDM Lumajang itu sekitar 20 personel. PDM Malang itu 12 personel. Itu selebihnya yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kisarannya seperti itu. Untuk kondisi saat ini di poskor dan juga posyan itu pengungsi gimana, Mas Darmo? Ya, kalau pos pengungsi itu adanya cuma di posyan. Gambarannya kalau di poskor itu cuma sebatas untuk koordinasi, tapi kalau untuk pelayanan itu kita ada di posyannya. Untuk di posyannya itu di Pronojoyo, Candipuro, itu kita memang intervensinya di logistik sama di kesehatan. Jadi kesehatan ini ada yang kita standbykan. Kalau di Pronojoyo itu ada di mana? SMP 2 Pronojoyo. Ada juga di kantor DPP itu
Balai Penyuluhan Pertanian Pronojaya. Gitu. Tapi ada juga untuk di Pronojaya itu ada tim kita yang memang diminta dari Dinkes untuk membantu di puskesmas membantu Pustu Pronojaya itu dari RS UMM. Seperti jadi kalau gambaran apa istilahnya kalau di beberapa titik layanan itu memang jumlah baru ini kita baru olah untuk data pilahnya karena kita baru masuk dari ini hari kedua ya, jadi masih pendataan data pilahnya. Detail datanya ini baru tahapan proses untuk pendataan secara detail by name address-nya. Kondisi para pengungsi gimana? Boleh dijelaskan di poskor terdekat di Muhammadiyah? Saat ini mereka membutuhkan apa, boleh tahu? Oh ya, kalau kondisi pengungsi itu kebutuhan yang memang belum tercover itu ya apa untuk saat ini memang lebih ke apa logistik permakanan untuk air bersih dan juga selimut itu kemarin kita sudah dropping tapi masih ada kekurangan, jadi ada family kit yang kita dropping dari Lagismu yang kerjasama dengan Alfamart itu kita dropping kemarin sekitar 484 tapi belum mampu mengcover, jadi masih ada kekurangan itu cuma kebutuhan untuk anak dan bayi. Jadi memang di kita datanya itu makanya kita ngejar untuk data pilah untuk memilahkan kebutuhan, dan sampai karena faktor bencana kebutuhan mereka akhirnya terabaikan karena tidak ada datanya jumlah anak dan lain sebagainya. Kalau pada dasarnya kondisi apa ya, karena memang kondisi memang masih sedikit ada sesuatu hal itu masih panik itu, tapi ini kan posisi masih apa kejadian ini kan masih belum lama ya, baru 3 hari ya, tapi kepanikan kadang masih muncul di warga dampingan kita. Berarti kebutuhan pokok logistik masih diperlukan saat ini ya, dan selimut dan juga pakaian-pakaian ya, terutama ya. Iya. Jadi kita memang ada, kalau di Pronojaya kita ada tenda dapur umum, bukan tenda tapi dapur umum ya. Dulu kita ada ide dari Kemensos itu kita arahkan memang ke Pronojaya. Kalau di Candipuro ini kita baru mendorong untuk pendirian dapur umum untuk pelayanan warga dampingan di sana di pos Pronojaya. Ya Mas Darmo, untuk kesehatan para warga dan juga balita ini gimana? Kan ini musim hujan ya juga ya, mungkin kalau di beberapa daerah juga ya, gimana ini? Ya, untuk kesehatan kemarin kita masih hampir secara lebih banyaknya tetap di pelayanan kemarin yang karena luka-luka bakar dan lain sebagainya itu kemarin yang tertangani awal. Tapi untuk apa istilahnya kalau kesehatan untuk saat ini mungkin belum hasil yang kita temukan belum muncul gejala-gejala yang dampak dari musim hujan itu dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang sesuai hasil temuan teman-teman di kesehatan kemarin memang masih masih untuk perawatan luka yang pasca korban. Di jumlah total yang mengalami luka ada datanya Pak Mas Darman berapa? Kemarin yang kan 14 orang yang meninggal ya, betul ya? Konfirmasi. Salah satu warga yang ditemukan untuk jumlah meninggal. Ini sebentar saya bukakan datanya ya. Di sini terdapat 9 saya juga nggak dulu untuk menyampaikannya. Saat ini tinggal kalau untuk yang di pasien yang kita lain kemarin di Pronojaya itu ada sekitar 70 pasien. Kalau untuk di Lumajang itu sekitar 13 pasien kemarin. Untuk korban meninggal itu kemarin ada data per tanggal 6 kemarin itu tim MDMC bersama DMC ada 22 jiwa. Luka-lukanya ada 69. Terus terdampak itu kan total sekitar 5.205 jiwa. Dan pengungsinya itu sekitar 1.707.
itu tersebar di 2 kecamatan, salah satu rumah yang di kedua kabupaten, sementara di itu dulu yang bisa saya Lumajang siarkan. sama di Malang. Nanti kalau ada perkembangan selanjutnya akan kami siarkan kembali. Terima kasih. Untuk update yang meninggal masih ada update-nya lagi kan? Kemarin terakhir 14, apa ada penambahan atau memang hanya Meninggal 22 per tanggal 6 Selain Desember. kita melakukan Berapa? trauma healing, kita juga melakukan 22. terapi. 22 orang ya, Salah satu menambah lewat ya berarti ya? MDMC. Bang, iya, Ini masih karena kan Ini evakuasi patah. masih Iya, Mas. berjalan. Patah. Oke. Berarti evakuasi di lapangan masih terus berjalan ya, Mas Darman ya? Termasuk Iya. MDMC sudah membantu di lapangan dengan BNPB? Ada sakit Kita tergantung tetap waktu lari di bawah kemana. koordinasinya dari BNPB. Mm-mm. Kalau untuk tim kesehatannya tetap di bawah koordinasinya dari dinas kesehatan. Jadi pengarahan walaupun jadi kayak kemarin kita menemukan titik untuk layanan fixnya, kita stay-nya Hmm. sama layanan beberapa titik tetap di bawah koordinasi dari, kalau untuk yang kesehatan dari dinas kesehatan, kalau untuk yang itu dari BNPB. Oke. Ini evakuasi di lapangan MDMC ikut serta ya, betul ya? Untuk apa ya, untuk yang hari ini kemarin teman-teman lebih ada di beberapa titik itu untuk pemetaan, jadi memetakan dampaknya. Jadi karena ini rencana kan kita ada program, ada untuk proses apa istilahnya penanganan darurat bencana untuk aktifnya 30 hari. Jadi kita petakan sampai ke ini lokasi terdampaknya di mana. Jadi ini teman-teman dari tim MDMC yang dari Jogja dan Jateng ini membantu di pemetaan, bikin jalur evakuasi dan lain sebagainya. Jadi antisipasi ke depan untuk mapping. Jadi kalau seumpama ini ada kejadian lagi, mereka akan kemana dan lain sebagainya untuk di daerah yang kemarin terdampak. Ini Pak, untuk terkait dengan saat ini tantangan di MDMC di Gunung Semeru apa Pak? Ada kendala-kendalanya mungkin? Tim relawan? Kalau tantangannya apa ya? Jadi kalau kita sifatnya mengalir saja. Jadi kalau untuk tantangan memang ya faktor cuaca ya. Jadi dan kita tidak tahu karena faktor pantauan ini kita masih untuk melihat kondisi di atas kita juga belum tahu. Jadi memang faktor tantangannya ya sebenarnya lebih kepada ya ada kehadiran yang lebih, misalnya safety first lah di semua tim yang kita turunkan itu tetap satu harus menghindari yang namanya sungai dan lain sebagainya, tetap ada pantauan suasana pantauan secara visual ke gunung dan lain sebagainya. Untuk tantangannya lebih ke faktor alamnya, kalau di yang lain mungkin sementara belum muncul ya. Ini saat ini sampai kapan mungkin tim MDMC akan terus di lapangan? Mengingatkan ini membutuhkan waktu yang lama ya, untuk pemulihan warga sekitar juga ini. Ada kedepannya mungkin dari Pak Ketua MDMC Pak Budi nanti ke depan MDMC di lapangan, teman-teman. Halo. Mas Darman, mungkin ini kan masih ke depan masih panjang ya, maksudnya dalam artian untuk evakuasi dan juga untuk pemulihan pasca erupsi bagi warga. Mungkin ini pendampingannya sampai kapan pada warga? Untuk perencanaan awal kita darurat di masa darurat bencananya ini kita dari tim TDRS tim tanggap daruratnya menyalakan 30 hari. Oke, 30 hari ya masa waktunya. Ada masa darurat, ada masa transisi darurat ke pemulihan, nanti ada masa pemulihan. Jadi untuk masa darurat bencananya kita ada 30 hari. Okay. Kemarin di hasil koordinasi di internal tim tanggap darurat MDMC di PP, itu kita putuskan 30 hari untuk PDB-nya, penanganan darurat bencana. Nah, yang terakhir mungkin ada pesan dari tim MDMC yang mau menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia atau mungkin menyampaikan pesan kepada warga gitu secara erupsi Gunung Merapi. Itu kata Darman. Itu untuk apa ya? Untuk pesannya kepada seluruh warga. Kita berharap semua saling ada kepedulian satu sama yang lain untuk saling membantu, saling meringankan
untuk meringankan beban saudara-saudara kita sendiri, silakan donasikan dengan bantuan Anda melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nanti MDMC kita melakukan giat salurkan ke lapangan ke lokasi-lokasi yang sudah kita pengobatan di rumah lakukan salah satu asesmen warga dari awal, yang ditempatin pengungsi. sehingga harapannya ini Oke. sedikit banyak bisa meringankan beban Di saudara-saudara sini kita yang terdapat mengalami 19 rumahnya jiwa. rusak dan Tapi saat ini mereka saat ini membutuh tinggal untuk 10 istilahnya yang lain kembali bertahan ke hidup lah, rumahnya. untuk bertahan hidup, Ada bertahan yang bisa bisa settle sampai ada yang karena waktunya juga kita belum saudaranya tahu di rumah sakit, ini ada yang sama lihat sampai rumahnya, kapan ada yang kejadian ini. berkebun juga kayaknya. Kita sudah Ya, ini di prediksi kan Desa belum tahu, Tumpeng, jadi harapannya Dusun Banjar ada Tumpeng. kepedulian masyarakat semuanya bisa saling membantu Tim keluarga MDMC terdampak di bersama sana, DMC bisa FML membantu melakukan pengobatan di itu sama salah melalui satu warga misal yang ada yang mau dijadikan. datang ke lokasi bisa ke lokasi Oke ya posyandu guys, ini maupun dari poskos kita di sana. teman-teman MDMC. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Darmon dari MDMC ya, dari MCD yang terjun langsung di lapangan. Mas Darmon, nanti boleh dikirim video-videonya mungkin potong-potongan kayak tadi di yang tadi ngikirimin ke WhatsApp untuk insight-insight agama. Ya, boleh Mas ya. Kalau ada tim Ya. gitu. Nanti untuk tim yang di nanti kita hasil video karena biasanya kita laporan dari foto, jadi nanti tetap ada tim dokumentasi nanti kita saling sharing, kita share lah ke teman-teman di Siap.